Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada? Perkenalkan, nama saya Heri Susanto dari SMA Negeri 16 Garut. Di sini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara membuat daftar hadir menggunakan Google Formulir, di mana dari hasil responnya kita bisa membuat rekapan secara otomatis. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Nurjaman MPD, Kepala SMA Negeri 16 Garut, yang selalu memotivasi dan mendorong kami, para guru di SMA Negeri 16 Garut, untuk terus berkembang, disertai dengan fasilitas yang menunjang ke arah tersebut. Langsung saja ke contoh ya, contoh dari Google Formulir yang pernah saya buat. Di sini saya pernah membuat daftar hadir di mana nama dan kelas diisi langsung oleh siswa. Kemudian contoh yang kedua, untuk nama diisi siswa, untuk kelas dipilih, beserta status kehadiran dipilih. Namun ternyata dari kedua contoh yang pernah saya buat ini, saya sendiri mengalami kendala dalam merekapnya ya, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam merekapnya. Kemudian saya mencari informasi dari YouTube dan saya menemukan rumus atau mengikuti rumus yang ada di YouTube, sehingga saya bisa membuat daftar hadir yang terekap secara otomatis. Nah, langsung saja. Di sini kita akan membuat Google Formulir baru ya, dimana tampilannya kita harus mengisi terlebih dahulu judul. Untuk judul bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di bagian yang pertama kita harus membuat pilihan ya, pilihan kelas dari siswa yang kita ajar. Misal di sini kita isikan pilih kelas Anda. Saya mencontohkan 3 kelas saja. Kelas yang pertama 11 MIPA 1, kemudian kita bisa copy ya agar lebih cepat. Kemudian 2, kemudian MIPA 3. Jangan lupa untuk pertanyaannya di sini harus wajib diisi. Kemudian yang kedua yang kita buat adalah bagian ya. Jadi bukan pertanyaan terlebih dahulu tapi bagian terlebih dahulu. Setelah bagian baru kita buat pertanyaan. Nah, di bagian yang kedua di sini kita berikan judul 11 MIPA 1. Jadi setelah siswa memilih kelas, nanti siswa diharuskan memilih nama ya, nama siswa tersebut. Kenapa? Nah, ini adalah permasalahan yang saya temukan. Ketika siswa mengisi namanya sendiri, tidak semua siswa mengisi sesuai daftar hadir, sehingga dalam mencari data untuk mengotomatiskan daftar hadir tersebut terekap itu tidak sinkron atau tidak ditemukan ya. Jadi kita harus menyediakan nama siswa untuk dipilih oleh siswa tersebut dalam mengisi daftar hadir. Nah, di sini saya memiliki data siswa ya, ada nama, kelas, dan kode. Namun kita coba menggunakan kode dari nama saja ya. Kita coba menggunakan kode untuk data ya, data respon itu dari nama siswanya. Namun jadi permasalahan juga terkadang di dalam satu kelas terdapat beberapa siswa dengan nama yang sama persis. Nah, itu akan menjadi kendala juga dalam merekap daftar hadir. Agar lebih aman ya, agar lebih aman, kita
isikan kodenya, nama beserta nomor urutnya ya. Misal di sini saya beri rumus sama dengan nomor urut siswa dan tanda petik ya, tanda petik titik spasi ya, tanda petik lagi, dan kita klik nama siswa. Maka di sini akan muncul nomor urut disertai titik dan spasi, baru nama siswa. Kita tinggal menarik rumus yang tadi kita buat ke bawah agar yang lainnya bisa mengikuti sesuai dengan format yang paling atas ya. Nah, setelah kita buat bagian kelas 11 MIPA 1, kita buat pertanyaan di sini. Pilih nama Anda misal. Kemudian di opsi kita cukup mengcopy ya. Karena tadi kelas 11 MIPA 1 kita copy nama siswa dari paling atas di kelas tersebut sampai paling bawah. Bisa klik kanan atau bisa Ctrl C ya. Kemudian kita paste di bagian opsi ke-1. Maka secara otomatis nama siswa dari yang paling atas sampai yang paling bawah akan dimasukkan ke pertanyaan di 11 MIPA 1. Jangan lupa diwajibkan untuk diisi. Kemudian kita tambah kembali bagian. Di bagian yang ketiga di sini kita tambahkan kelas selanjutnya ya. Kelas 11 MIPA 2. Kemudian kita tambahkan kembali pertanyaan. Pertanyaannya kita samakan saja. Setelah itu kita masukkan nama siswa dari awal sampai akhir di kelas 11 MIPA 2. Yang ketiga pun sama ya, di bagian selanjutnya 11 MIPA 3. Kemudian kita buat pertanyaan, maaf ini salah. Kita buat pertanyaan. Pertanyaannya kita samakan. Dan untuk nama siswa dari 11 MIPA 3. Ya, wajib diisi. Kemudian kita bisa tambahkan juga status kehadiran siswa ya. Status kehadiran. Kemudian tambah pertanyaan. Pilih status kehadiran. Kita bisa mengisinya dengan hadir, sakit, ataupun izin ya. Nah, ini kemudian pastikan wajib diisi juga. Lalu bagaimana setelah kita membuat formulir seperti ini? Ya, ada pengaturan tambahan ya. Pengaturan tambahan apabila kita hanya membuat seperti ini tanpa adanya pengaturan tambahan, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini siswa mengisi akan panjang sekali ya, atau tidak beraturan, harus mengisi atau memilih 3 nama. Sehingga di Google Form yang kita buat pengaturan terutama di bagian pilih kelas. Di sini kita klik tanda titik 3 yang ada di kanan bawah ya, kanan bawah.
kemudian kita pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di samping 11 MIPA 1 kita klik harus menuju ke 11 MIPA 1. Jadi ketika siswa 11 MIPA 1 memilih kelas 11 MIPA 1, maka nanti akan membuka bagian 11 MIPA 1. Beda halnya dengan kelas yang lain. Jika memilih kelas MIPA 2, tentunya MIPA 2, MIPA 3 ke MIPA 3. Jadi disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Nah, di pengaturan selanjutnya, setelah mengisi ya, siswa 11 MIPA 1 memilih nama. Setelah memilih nama, dilanjutkan ke status kehadiran. Begitupun dengan 11 MIPA 2, setelah mengisi atau memilih nama, lanjut ke status kehadiran. 11 MIPA 3 lanjut ke status kehadiran. Nah, ini sudah cukup ya. Kita akan bandingkan bagaimana perbedaan sebelum diatur bagiannya dan sesudah diatur bagiannya. Kita coba reload. Ketika siswa 11 MIPA 1 memilih kelas, maka akan muncul bagian 11 MIPA 1. Setelah memilih nama, maka akan muncul status kehadiran. Ini berbeda sekali ya. Kemudian siswa tinggal mengirim. Lalu bagaimana dengan kelas MIPA 2? Nah, kelas MIPA 2 pun begitu. Maka akan langsung muncul bagian 11 MIPA 2. Kemudian pilih nama berikutnya dan pilih status lalu kirim. Di 11 MIPA 3 pun sama, maka akan langsung muncul bagian 11 MIPA 3. Kirim. Nah, ini adalah contoh formulir yang dibuat agar nanti kita bisa merekap secara otomatis. Dan tentunya nanti data atau kata kunci ya, kata kunci yang akan kita pakai untuk merekap daftar hadir secara otomatis yaitu nama dari siswa tersebut, yang tentunya tidak akan sama antara siswa yang satu dengan yang lainnya. Namun mungkin ada kelemahan lain ya, kalau hanya menggunakan nama saja. Kita bisa menambahkan kode dari setiap siswa seperti yang sudah saya buat di sini. Jadi tiap siswa memiliki kode masing-masing. Apabila tidak menggunakan kode, mungkin saja satu siswa bisa menghadirkan semua teman-temannya ya. Tapi kalau menggunakan kode, kemungkinan itu bisa lebih kecil karena perlu memiliki kode temannya. Bagaimana cara kita menambahkan kode dari setiap siswa? Kita bisa tambahkan kode di mana saja ya, bisa di awal ataupun di akhir. Kita coba ditambahkan di akhir saja. Kita buat bagian kembali, kemudian di sini kita isi dengan kode siswa. Kemudian tambah pertanyaan. Pertanyaannya silahkan isi kode siswa milik Anda ya. Milik Anda. Kemudian di sini jawaban singkat. Nah, perbedaannya di bagian titik 3 ini kita klik validasi jawaban. Dan di pilihan angka kita gunakan ekspresi reguler dan di sini kita pilih kecocokan. Lalu kode yang tadi ada di sini di data yang kita miliki kita masukkan ke pola ya, pola. Caranya bagaimana? Kita harus menggabungkan antara kode yang satu dengan yang lainnya.
kita bisa menggunakan rumus di kolom yang pertama ya. Kita gunakan rumus sama dengan kemudian kode dari siswa nomor 1 misalnya. Nah, khusus di kolom yang kedua, di baris yang kedua, di sini kita gunakan rumus sama dengan pilih kode yang pertama dari rumus yang tadi kita buat, kemudian tambahkan dan tanda kutip, tanda di antara dan tanda kutip lagi, dan kode siswa yang kedua. Maka nanti hasilnya antara kode yang pertama dan yang kedua itu akan disatukan dan dipisahkan oleh tanda di antara ini. Kemudian kita tinggal tarik saja. Kita tarik dari baris yang kedua ya, rumus di baris yang kedua. Maka di akhir kode akan digabungkan ya, dari nomor 1 sampai nomor terakhir di kelas MIPA 3 ini akan disatukan. Kita tinggal mengkopinya saja, kemudian kita pastikan di pola. Nah, ini ya. Maka kode semua siswa di sini sudah masuk ke pola. Kemudian bagaimana jika siswa mengisi salah pada kode tersebut? Ya, kita bisa memberi pemberitahuan, maaf, kode yang Anda masukkan salah. Nah, seperti ini. Kita akan coba ya, kita akan coba bagaimana tampilannya. Nah, di sini kita pilih kelas, misal MIPA 2. Kemudian pilih nama, kita pilih Santika ya. Kemudian berikutnya status kehadirannya hadir. Berikutnya, nah di sini siswa harus mengisikan kode. Apabila siswa memasukkan kode yang sembarang, tentunya maaf, kode yang Anda masukkan salah. Tapi apabila siswa menggunakan kodenya sendiri ya, tadi atas nama Santika, kita copy ya, kita pastikan di sini, maka formulir akan terkirim. Nah, itu perbedaannya. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan mana yang terbaik menurut Bapak Ibu dan bisa dikembangkan kembali. Tutorial banyak sekali ya, bukan hanya pada channel SMA Negeri 16 Garut Official saja, tapi banyak di channel-channel lain yang membahas mengenai pembuatan Google Formulir ya, daftar hadir menggunakan Google Formulir yang nantinya bisa direkap secara otomatis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembuatan daftar hadir di Google Formulir ini. Pada video selanjutnya saya akan membuat spreadsheet ya, spreadsheet atau rekapan absen secara otomatis melalui Google Spreadsheet. Saya cukupkan sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.